Hai teman-teman semuanya, welcome to my channel Sela. Kita akan belajar tentang pajak pada hari ini. Jadi teman-teman semuanya, materinya tentang tata cara pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi karyawan pada Kortex. Tahap yang pertama, login dan persiapan bukti potong. Teman-teman dapat lihat di slide ini ada ID pengguna yang diisi dengan NIK atau NPWP sebanyak 16 digit. Terus ada kata sandi sesuai dengan password Kortex di bawah ID-nya ya. Di bawahnya lagi ada pemilihan bahasa untuk memilih bahasa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Di sini juga ada kode keamanan. Contohnya 370467 dan teman-teman salin lagi ya. Terus kita boleh langsung login. Nah, setelah login, kita dibawa ke tahap persiapan bukti potong. Jadi wajib pajak dapat secara mandiri mengunduh dokumen bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong pajak penghasilan pada portal wajib pajak. Jadi teman-teman pilih portal saya dan pilih dokumen saya. Di slide selanjutnya teman-teman bisa pilih lambang yang ada di slide ini bagian 8 agar muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak. Yang ke-9, silahkan pilih file yang akan teman-teman unduh. Jadi teman-teman boleh pilih yang pertama misalnya, teman-teman mau unduh, boleh. Yang kedua, teman-teman mau unduh, boleh. Terus silahkan gulirkan ke kanan untuk mengunduh dokumen bukti potong. Selanjutnya, di slide selanjutnya, nomor 11, pilih unduh untuk mengunduh dokumen bukti potong BPA1. Slide selanjutnya itu adalah contoh tampilan bukti potong ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah buktinya, contoh tampilan bukti potongnya BPA1. Tahap yang kedua nih teman-teman semuanya, pembuatan konsep SPT. Nah, teman-teman bisa lihat ya di slide ini, inilah gambarnya. Dan teman-teman bisa pilih modul surat pemberitahuan SPT dan selanjutnya pilih surat pemberitahuan SPT. Di slide selanjutnya, di sini sebelum memilih, buat konsep SPT terlebih dahulu. Pastikan belum terdapat daftar SPT yang sama pada daftar kolom SPT, jenis SPT-nya ya. Jadi belum terdaftar. Jadi pastikan sudah di menu konsep SPT, teman-teman pilih buat konsep SPT untuk membuat konsepnya ya. Nah, di laman selanjutnya teman-teman pilih jenis SPT PPh orang pribadi. Sudah terlihat di sini, pilih jenis SPT PPh orang pribadi. Selanjutnya pilih lanjutkan. Nah, di slide ini teman-teman pilih jenis periode SPT tahunan. Teman-teman bisa lihat di gambarnya, pilih SPT tahunan, terus pilih periode dan tahun pajak Januari 2025 dan Desember 2025. Kenapa Januari 2025? Karena Kortex ini diterbitkan pada Januari 2025. Terus teman-teman pilih lanjutkan. Lanjutkan seperti di gambar ini ya. Nah, tahap selanjutnya, daftar SPT yang telah dibuat akan muncul pada menu konsep SPT. Terdapat informasi pada kolom yang tersedia berupa jenis pajak, jenis surat pemberitahuan pajak, dan masa pajak. Pastikan telah sesuai dengan karakteristik wajib pajak. Jadi teman-teman, pada slide selanjutnya teman-teman pilih lambang pensil. Lambang pensil yang mana? Nah, yang di sini ya. Teman-teman bisa lihat di gambarnya ada lambang pensil untuk melakukan pengisian SPT. Lanjut ke tahap yang ketiga, teman-teman, pengisian induk SPT. Pada slide ini teman-teman bisa melihat bagi WP/OP karyawan seperti pegawai swasta, PNS, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD ya. Silakan pilih sumber penghasilan pekerjaan. Teman-teman bisa lihat di sini nomor 11. Pilih
penghasilan pekerjaan. Setelah itu nomor 12 ada di sini. Pilih metode pembukuan, pencatatan ya. Pilih metode pembukuan pencatatan. Selanjutnya, nah teman-teman, pada slide selanjutnya ada induk bagian A, identitas WP. Jadi identitas wajib pajak terisi secara otomatis oleh sistem baik NIK, NPWP, nama, jenis ID, nomor telepon, email berdasarkan profil wajib pajak. Teman-teman bisa baca di slide ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat gambarnya ya. Selanjutnya ada ikhtisar penghasilan neto. Jadi teman-teman pada nomor 13 ini teman-teman pilih ya. Pilih ya. 1 bagian A pilih ya. 1B teman-teman pilih tidak. 1C teman-teman pilih tidak. 1D teman-teman pilih tidak. Jadi bagi induk akan menentukan lampiran yang akan muncul pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Jadi mohon perhatikan ya untuk teman-teman semuanya untuk setiap pengisian jawaban atas pertanyaan yang muncul. Jadi teman-teman jawab sesuai arahannya ya teman-teman. Selanjutnya perhitungan pajak terutang. Jadi pada nomor 17 ini penghasilan neto setahun akan terisi oleh sistem. Otomatis nih, terisi oleh sistem. Nomor 18 teman-teman pilih tidak. Ya, pilih tidak. 19 penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto akan terisi oleh sistem. Nomor 19 ini otomatis oleh sistem. Nomor 20 pilih PTKP sesuai. Untuk kasus ini untuk contoh ini teman-teman pilih TK0. Tapi kalau teman-teman itu punya tanggungan, sudah menikah, misalnya TK1, TK2, teman-teman isi ya sesuai dengan berapa tanggungan teman-teman dan status teman-teman semuanya. Pada nomor 21. Nah, 21 ini nomor 6 21 teman-teman penghasilan kena pajak akan terisi oleh sistem. Pada 22 PPh terutang akan terisi oleh sistem. Pada 23 teman-teman pilih tidak. Kalau sesuai kasus ini teman-teman pilih tidak. 24 PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang akan terisi oleh sistem. Jadi sekarang sudah mudah teman-teman menggunakan Cortex, itu otomatis. Asalkan teman-teman mengisikan datanya itu dengan benar, maka perhitungannya juga benar. Oke, kredit pajak. Jadi teman-teman semuanya pada nomor 25, pada slide ini, pada gambar ini, pilih ya. 26, 27, kalau untuk kasus ini saya bahas ini tidak diisi. 26, 27 tidak diisi. 28 pilih tidak, 28. 29 akan terisi oleh sistem. 30 akan terisi oleh sistem. 31 akan terisi oleh sistem. Selanjutnya, di sini ada pembetulan. Jadi teman-teman mau ada pembetulan atau permohonan pengembalian, misalnya ada lebih bayar, terus ada kesalahan. Jadi teman-teman bisa melakukan pembetulan seperti ini ya. Nah, sekarang angsuran PPh pasal 25. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Apakah iya atau tidak? Teman-teman bisa pilih ya atau tidak. Terus apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Iya atau tidak? Teman-teman pilih ya. Apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Iya atau tidak? Teman-teman pilih. Jadi di kasus saya ini pilihannya tidak semua ya. Selanjutnya penyertaan transaksi lainnya. Di slide selanjutnya pernyataan transaksi lainnya. Jadi di kasus ini nomor 35 itu pilihan iya, 36 tidak, 37 itu tidak, 38 terisi oleh sistem, 39 terisi oleh sistem, 40 pilih tidak,
41 terisi oleh sistem. Saya membahas sesuai contoh yang saya punya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada lampiran tambahan. Jadi untuk A, B, dan C itu tidak dicentang, sedangkan D dan E itu untuk surat kuasa dan dokumen lainnya pilih no ya. Nah, kita lanjut kepada tahap yang keempat, pengisian lampiran. Di sini ada harta pada akhir tahun pajak. Teman-teman di nomor 47 pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Ditambah kalau ada harta ya. 48 pilih lambang pensil untuk mengubah isian data dan harta sebelumnya. Di sini ini ada sampah, sebelahnya ada pensil, teman-teman boleh klik yang pensil ya. 49 pilih lambang hapus untuk menghapus data dan harta. Jadi kalau ada kesalahan, teman-teman dapat memperbaikinya dengan klik nih lambang hapus ya. Selanjutnya ada pengisian kas dan setara kas. Nah, teman-teman bisa lihat di nomor 50 itu pilih deskripsi kas dan setara kas. Dipilih. Setelah itu diisi nomor 51 diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen. Nomor 51 ya. Diisi teman-teman. 52 diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening. 53 diisi dengan nama bank atau institut tempat kas dan setara kas ditetapkan. 54 diisi dengan negara tempat kas. 55 diisi tahun perolehan kas dan setara kas. 56 diisi dengan nilai nominal saldonya berapa. 57 diisi jika kas dan setara kas terkait dengan program pengungkapan sukarela atau PPS. Barulah 58 pilih simpan. Kalau teman-teman merasa pengisian ini sudah benar, maka teman-teman boleh simpan. Nah, selanjutnya pengisian harta bergerak. Pengisian harta bergerak teman-teman bisa pilih tambah. 59 pilih tambah. Setelah itu pilih simpan setelah mengisi keseluruhan data. Di sini ada kode, tipe, merek, model, nomor, ya. Kepemilikan, NPWP, nama pemotong pajak, tahun perolehan, teman-teman isi. Selanjutnya ada utang pada akhir tahun pajak. Jadi teman-teman bisa klik tambah untuk menambahkan utang kalau ada utangnya. Pilih simpan setelah pengisiannya. Seperti kode, deskripsi, NPWP, nama ya. Teman-teman bisa lihat di slide ini, gambar ini. Daftar anggota keluarga. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini ada daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Misalnya tanggungannya 2. Dia sudah nikah 2. Berapa tuh? Diisi ya. Selanjutnya penghasilan neto dalam negeri dalam pekerjaan. Teman-teman bisa lihat di tabel ini. Dari pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data pengisian. Sesuai di BAP 1 ya. Terus wajib pajak diberikan pilihan untuk menambahkan penghasilan jika ada penghasilan tambahan. Seperti kasus ini, teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya daftar bukti pemotong atau pemungut PPh. Teman-teman bisa lihat di tabel ini, ada daftar bukti pemotong atau pemungut PPh akan terisi otomatis berdasarkan data pajak dipotong BPA 1 dari pemberi kerja. Terus apabila memiliki bukti, pemotong dan pemungut lain wajib pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data. Jadi jika ada data yang mau ditambahkan, boleh ditambahkan. Selanjutnya pencetakan nilai pada induk. Nah, teman-teman bisa lihat. Pastikan nilai pada bagian C 9 PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang sama dengan D 10A apakah terdapat PPh
yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini PPh terutang pada nomor 9 PPh terutang. Nomor 10. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Selanjutnya tahap kelima nih, penyampaian SPT. Gak terasa sebentar lagi kita akan menyelesaikan tahap-tahapnya ya teman-teman. Bagian induk pernyataan. Selanjutnya bagian induk pernyataan. Jadi di bagian 63, teman-teman centang pernyataan kebenaran pengisian data yang buktikan teman-teman sudah benar mengisinya ya. Terus 64, bagian 64, pilih simpan konsep. Setelah simpan konsep, 65 teman-teman pilih bayar dan lapor. Nah, di tahap penandatanganan teman-teman di nomor 66 pilih kode otoritas DJP, 67 ketik push price yang telah dibuat sebelumnya ya. 68 pilih konfirmasi tanda tangan, 69 teman-teman simpan. Selanjutnya SPT dilaporkan. Nah, inilah wujudnya ya teman-teman. Jika teman-teman sudah mengisi dari tahap ke tahap, teman-teman akan melihat ini, laman ini. Dicentang bahwa menandakan SPT itu sudah dilaporkan, sudah disampaikan. Oke, ini contoh tampilan BPE-nya. Contoh tampilan bukti penerimaan elektronik atas penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, ini teman-teman. Contohnya NPWP 123456778 ini contoh saja ya. Itu nama wajib pajaknya Tuan A, jenis SPT-nya SPT tahunan orang pribadi karyawan, statusnya normal, ada tanggal penerimaan SPT, tahun pajak, masa pajak, salurannya. Jadi inilah contoh tampilan BPE-nya. Nah, teman-teman semuanya, ternyata sudah 20 menitan saya menemani teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. See you.